كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimni rusdi wa a'udzu min syarri nafsi. Allahumma la tahmilni ila nafsika fa'al. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyyi wa rasulah rabbi jaddi ma wa rasulullah. Ya Allah, alhamdulillah, Assalamualaikum. Mabantu membawa dilanjut Wawasan kelas Nurul Yakin halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu Taurisani, ringkasan putaran kedua. Ringkasan putaran
Kedua, lil kanggo amalan untuk hafalan. Lama balago semangsane wis tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqina ing 40 tahun ya, maksudnya ini. Min umrihi saking umure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'asa monggo ngutus hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Allah Gusti Allah taala rahmatan rono kanggo melasi lil alamina kanggo alam kabeh. Dan masyhur kalau Rasulullah itu diutus umurnya 40 tahun. 40 tahun itu kayak sopo? Ya, kira-kira kayak saya ini. Saya 40 lebih dikit malah. Saya 41. Rasulullah lebih muda dari saya berarti waktu diutus. Di 40 itu masih kelihatan muda. Ma'arsalna illa rahmatan lil alamin ya. Rasulullah diutus untuk seluruh alam, baik jin maupun manusia. Bahkan ada ulama yang mengatakan, yo semua alam dari malaikat, tumbuh-tumbuhan semua kecuali yang dilaknat itu iblis itu alam setan enggak. Ya. Semuanya untuk diwelasi, artinya apa? Agar Allah mengampuni. Nabi itu pengennya semua masuk surga gitu. Para nabi-nabi tugasnya begitu. Tapi untuk Rasulullah, kalau dulu Nabi diutus di kaumnya sendiri, ya Rasulullah itu diutus untuk baik Arab maupun Ajam, bangsa Arab sendiri maupun Ajam di luar Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Halid wakod pada Halid temen wis mulai opo al-wahyu dengan wahyu biru ya sodikori kelawan intens yang benar. Cuma nazaran nuri tumurun alaihi inalasi Nabi Muhammad sopo Jibril malaikat Jibril wabura alaihi utawi Nabi Muhammad iku ya baru lagi ibadah sopo Nabi Muhammad fi gori hiro in dalam gua hiro. Jadi diawali mimpi yang benar, mimpi yang mimpinya orang soleh, orang yang bersih hatinya, bagian dari kenabian yang ada hadis yang mengatakan begitu ada. Dan memang kalau kamu pernah dengar bahasa tasawuf ya, ada di dunia usaha itu orang itu bisa mudah terhubung ke alam malakut, alam malaikat, alam lauhul mahfud itu kitab takdir yang semua catatan manusia makhluk ya Allah dari awal penciptaan makhluk sampai akhir itu ada di lauhul mahfud. Itu bisa tertanam oleh kolbu manusia ketika tidur atau keadaan di antara tidur dan berjaga, itu bisa tertanam juga. Mereka keadaan mulai begini kangelan. Soalnya apa? Ketika tidur, indra-indra hawas ini, indra panca indra 5 ini, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa ini masih aktif semua. Ini mengganggu kolbu, mengganggu kejernihan rasa dalam kolbu. Kotoran-kotoran nafs syahwat
kepengenan duniawi masih banyak. Ini yang mental itu kalau tidur itu ikut tidur. Godok, kalau bikin emosi, marah-marah, itu juga ikut tidur kalau orang tidur. Jadi orang ketika tidur, jasadnya itu ibaratnya kalau mau mati. Mati sebelum mati ya kamu tidur itu. Makanya kalau tidur udah doa. Rohnya lagi digenggam sama Allah. Nanti kalau bangun kembali lagi. Dan tidur antara itu pintu pengetahuan kata Imam Ghazali, bisa melihat malam-malam aku tidak tidur kalau kondisinya hatinya bersih dan tidak tentunya tidur sing diatur ya, karena bayangan manusia itu akeh syahwat, akeh bodoh. Syahwat itu pengen syahwat, pengen mangan dulu, enak, nikah, pengen tunjuk, pengen apa itu syahwat. Bodoh itu sebenarnya muring-muring, pengennya menang-menangan, pengennya musuh-musuhan, pengennya dirumoknya, diatur, senggol sidik nesu, itu bodoh. Itu hijab. Ketika tidur, hijabnya itu tidur bisa menangkap lama. Tidurnya diatur kalau wudhu sholat sunase, tidur sing sunah, nah itu insya Allah yang ini ya sodiko ini bisa dicapai. Kalau enggak, ya nanti mimpinya itu disabotase sama setan-setan, disabotase sama syahwat lodoknya ini kotoran-kotoran dalam tubuh. Ya, ada makhluk-makhluk itu yang di dalam diri kita itu banyak gitu. Virus-virus makhluk-makhluk lainnya itu banyak dalam tubuh. Itu mengganggu, jadinya tidur kita nggak berkualitas, bukan tidur aja gitu. Mimpi horor, mimpi apa sih, maknanya jelas-jelas gitu. Mimpi ketemu pacarnya lah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Gua Hiro ya, singkat cerita Nabi Ismail sama Siti Hajar itu kan dari Palestina pindah ke Mekah. Jadi dipindah ke Mekah. Gua Hiro itu terkenal juga dengan nama Jabal Parohen. Di dalam kitab Taurat itu ada disebut itu. Ada dua Parohen, artinya dua orang yang melarikan diri. Diterangkan bahwa nanti akan ada dua cahaya besar. Cahaya yang pertama siapa? Ya Nabi Isa itu. Cahaya yang kedua lebih besar daripada cahaya yang pertama, ya Rasulullah Muhammad itu. Di gunung cahaya itu, Gua Hiro ini. Nama lainnya Jabal Parohen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama lan wis mulang sapa malaikat Jibril hu ing Nabi Muhammad kaifa hale kepriye yahdi awet dituduh sapa Nabi Muhammad annasa saking menungso asiratul mustaqima ing jalur kang lurus. Fabada monggo miwiti sapa Nabi Muhammad bidakwati kelawan ajaan siron secara rahasia. Ini diajari sama malaikat Jibril bagaimana cara mengambil petunjuk, jalur-jalurnya bagaimana, strateginya bagaimana. Dalam pertama itu ya secara rahasia, door to door. Untuk itu strateginya tidak bisa rahasia, dari rumah ke rumah, dari person ke person, dari orang ke orang. Yang jelas lewat orang-orang terdekat dulu, lewat keluarga. Si Khadijah, Sayyidina Ali yang paling dekat-dekat. Sahabat coba, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Umar, dari Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Panana monggo ono iku awalaman
kawitane wong amanah kang wis iman sapa man bihi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sapa as-sayyidatu Khadijah ibu Khadijah atau Siti Khadijah wa Abu Bakr lan Sayyidina Abu Bakar wa Ali bin Abi Thalib lan Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Harisah lan Sayyidina Zaid bin Harisah. Ini awal-awal yang masuk Islam. Wa ba'da salasi sanawatun lan ing dalem sausé 3 tahun 3 tahun saya rahasia. Setelah jalan rahasia ini umiro diperintahkan sapa kanjeng Nabi Muhammad bil jahri kelawan terang-terangan. Ya, ini karena ringkasan dari yang kemarin-kemarin ya. Jadi diperintah akhirnya sudah nggak ngumpet-ngumpet lagi, nggak sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Pajamaah monggo mulane sapa kanjeng Nabi Muhammad kaumahu ing kaume kanjeng Nabi Muhammad wa anggaro lan medeni sapa kanjeng Nabi Muhammad atau memberi peringatan medeni atau memberi peringatan kanjeng Nabi Muhammad hum ing kaumahu ada yaumil akhir akan adanya siksa hari akhir. Onone siksa dino akhir. Jadi kaumnya ya kaum Quraisy itu ketika diperintah saat terang-terangan Rasulullah terus undang-undang ngumpul terus kandani peringatan bahwa sok orang sing jenenge dino kiamat ada di kiamat. Semua amal ibadah di periksa di situ. Kalau amalnya baik, kamu mendapat pahala. Kalau buruk ya akan mendapat siksa. Termasuk ya adanya surga neraka dikabari di peringatan. Dakwah Islam sangat terang-terangan. Walamma nazara lan semangsane wis tumurun alaihi atas Nabi Muhammad opo qauluhu ta'ala pengendikane Allah Ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin wa anzir lan meden nono sira Muhammad lan meden nono sira Muhammad karena ini yang menghentikan Allah akhirotaka ing keluargamu al-aqrabina kan cedak-cedak jamaah mongko nuri ngumpulake sapa kanjeng Muhammad ahlahu ing keluargane kanjeng Muhammad wa aqribahu lan kerabat-kerabat kanjeng Nabi Muhammad wa ballagha lan wis nyampeake sapa kanjeng Nabi Muhammad hum ing ahlahu wa aqribahu tadi keluarga dan kerabatnya kanjeng Nabi risalah tarobihi ing risalahe pangerane kanjeng Nabi Muhammad faroda mongko nolak alaihi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sapa ammuhu pamane kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab rodan kobihan lawan penolakan sing banget. Jadi dikumpulkan keluarga, kerabat-kerabat
disampaikan risalahnya. Ya ini yang menolak dengan keras Abu Lahab. Abu Lahab itu paman, orang yang ketika Nabi Muhammad lahir, beliau Abu Lahab itu memerdekakan budaknya Sahih sebenarnya. Jika Siti Aminah mengandung, umurnya umur 2 bulan, itu ayahnya Sayyid Abdullah meninggal. Jadi ya, Rasulullah yang itu udah yatim. Tidak dianggap orang yang nggak mampu. Jadi ketika Rasulullah lahir, kebiasaan orang-orang dulu itu di Arab itu kalau anak bayi itu diopeni sama orang lain untuk disusui. Bayi-bayi yang lain udah laku, tinggal Kanjeng Nabi karena dia nggak mampu, karena anak yatim nanti kalau nggak mampu bayar, yang bayar sopo. Nah itu antara lain Abu Lahab itu ketika Nabi lahir itu senang kalau dikabari oleh Suhaibah. Kamu wis lahir, anaknya Abdullah dari Siti Aminah. Wah, senang dia. Terus sampai keliling-keliling katanya, keliling kampung kabari kerabat-kerabat gitu. Dan termasuk Suhaibah itu yang membantu Aminah adalah dimerdekakan itu. Dan Siti Aminah itu tidak lama juga meninggal. Ketika habis, nah ditanya kemarin ketika habis selesai ziarah ke Abdullah, Sayyid Abdullah, perjalanan pulang meninggal. Rasulullah ketika itu kira-kira umur 6 tahun. Terus diasuh sama Abdul Muthalib. Ini meninggalnya di perjalanan antara Mekah Madinah di sebuah desa. Jadi dimakamkan di situ sendirian. Kalau kamu lihat di Google itu makamnya nggak kumpul sama-sama. Ini Abu Lahab ini sampai akhir nggak mau beriman, sampai turun ayat tabat yada Abi Lahabin wa tab, dan istrinya wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya diringankan akhirnya ketika meninggal kira-kira 1-2 bulan. Sayyidina Abbas, saudara Ibnu Sayyidina Abbas itu ya paman Nabi, kalau nggak salah Sayyidina Abbas ya, itu bermimpi ketemu sama Abu Lahab. Ini keadaanmu, wah disiksa di neraka. Tapi setiap hari Senin siksanya libur. Terus diberi kesempatan untuk minum. Minumnya dari sela-sela jari telunjuk sama jari jempol ini keluar airnya. Dari nyesek dulu ini. Keluar air disesek. Dan hari Senin sisaan libur. Karena Seninnya itu dia memerdekakan budak. Itu Rasulullah lahir. Berkahnya maulid itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ono sapa al-Arab, wong Arab, orang Arab, Kubaila mab'asi. Ini Kubaila ini ditasbir sadurunge sithik kautuse Nabi Muhammad. Kubaila mab'asihi sadurunge sithik kautuse Nabi Muhammad ya. Sebelum diutus ya, sebelumnya sedikit gitu. Orang Arab iku ya'buduna isih nyembah ana sapa
piro-piro reca berhala kan gitu, piro-piro reca patung-patung. Waya kuluna lan podo mateni ngono sapa al-arab auladahum anak-anake al-arab. Waya kuluna lan podo mendem ngono sapa al-arab banalihim anak-anak wedoke al-arab. Waya lan memukul sapa ba'duhum sebagiane wong Arab liko ba'din ing gulune sebagian yang lain li aqalli sababi krana sithik-sithike sebab yang remeh. Di orang Arab jahiliyah itu sebelum diutusnya Rasulullah, sebelum sedikit ya, itu masih menyembah berhala, masih menyembah reca-reca atau patung. Terus dia juga punya kebiasaan membunuh anak-anak mereka, terutama anak perempuan, karena anak perempuan itu dianggap aib. Wong wedok iso apa, ora iso dijak berburu, ora iso dijak perang, ora iso dijak macam-macam. Jadi nek ana anak wedok lahir itu terus dianggap tidak ada gunanya, terus dipendemnya hidup-hidup. Jadi kisah yang kemarin pernah saya sampaikan, Sayyidina Umar itu juga begitu, Umar bin Khattab. Anaknya dia sendiri dia kubur hidup-hidup, perempuan. Awalnya itu sampai umur mungkin balita, umur 1 sampai 5 sampai 4 tahun itu enggak konangan, karena ibunya itu, istrinya Umar itu enggak mengabari kalau anak yang lain itu perempuan, jadi tidak ke orang. Terus dijak berburu, dijak nanti, senang Umar itu orang anak. Terus pamit mau pipis, ya pipis konangan anak itu. Terus Umar dijak bareng-bareng gali kubangan, dikirone dijak dolanan. Hasilnya anak istri Umar mau dikirone dijak dolanan bapaknya. Wis belum kono. Misalnya cek senang cek buyung ya dipendem itu, tidak perlu diulang dipendem sampai tangannya mati. Nah itu Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam itu sering nangis kalau ingat peristiwa itu. Setiap habis sholat maktubah, yang lain sudah keluar dari masjid, selesai zikir macam-macam, beliau sendiri mesti nangis. Piringan peristiwa itu, ben sholat mesti nangis. Pernah ditawari sahabat yang lain ya, karena itu peristiwa itu ngubur anaknya betul murid-murid. Nah, dan orang-orang Arab dulu itu senang ya membunuh, bertengkar, perang dengan sebab-sebab kecil, sebab enyek-enyekan, mendelik-mendelikan, senggol-senggolan, terus paten-patenan. Nek kowe mau guru-guru sebab remeh kok ribut karo kancamu ya kowe wong jahiliyah. Waduh. Guru-guru sebab nggak penting terus musuh-musuhan. Bahkan fatal kalau berkelahi dengan sebab nggak penting itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma da'a monggo semangsane ngajak sapa aja Muhammad hum ing al-arab sapa aja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ibadatillahi maring nyembah ing Gusti Allah wadahu hale ijene Allah wa tarki ma utawi ninggal sesuatu hum utawi
al-arab iku alaihi ing atase mat ghadibu malah nesu sapa al-arab mau Arab jahiliyah alaihi ing atase dari Muhammad walabat dalalan berubah berganti apa hubuhum cintane wong Arab tadi lagu maring Nabi Muhammad bughdun benci marah watasdiku lan berubah le benerke hu ing ajaran Muhammad takdziban dibohongake hapus-hapus lah gitu. Yang dulunya itu cinta jadi benci, yang dulunya itu percaya jadi merasa dia dibohongi. Karena apa? Karena Rasulullah mengajak untuk meninggalkan berhala-berhala cara-cara mau untuk menyembah Allah yang satu. Dijak malah nesu-nesu. Ya, jadi resiko seorang utusan, seorang nabi, hampir semua nabi begitu ditolak oleh kaum yang pertama itu sulit dakwah diterima karena membawa ajaran yang benar-benar atau sesuatu yang benar-benar berbeda dengan yang sudah diyakini oleh masyarakat, oleh kaumnya. Penolakannya mesti besar-besaran, bahkan tidak jarang nabi itu mati di tangan kaumnya sendiri. Nabi Bani Israel itu mati. Nabi Yahya mati, Nabi Zakaria mati di tangan kaumnya sendiri. Nabi Isa Yahudi dulu, kalau Yahudi mau mati tapi diangkat Allah ke langit ke 2 atau 3, masih di sana Nabi Isa masih hidup. Diangkatnya umur 33 kalau nggak salah, masih lebih muda dari saya lah. Nabi Isa itu diangkat di langit. Nah itu turun lagi Nabi Isa itu, zamannya Dajjal, zamannya Imam Mahdi. Di akhir zaman selama 40 hari itu Imam Mahdi berperang melawan pasukannya DJ. Tapi karena mayoritas ikut DJ, mayoritas manusia ikut DJ, yang bela Imam Mahdi itu katanya cuma 1/4 atau berapa kecil pasukan. Jadi banyak yang mengungsi ke Mekah, Madinah, Syam. Syam itu sekarang sekitar Suriah itu. Karena 3 tempat ini yang DJ nggak bisa masuk, dijaga oleh malaikat-malaikat dan wali-wali. Ini Mekah, Madinah, Syam. Karena banyak orang-orang atau ulama itu pengen meninggal di Mekah, pengen meninggal di Madinah, pengen mau orang kena teror DJ. DJ itu nerornya itu orang itu bisa dibangkitkan di dalam kubur, itu bisa dihidupkan. Nanti kamu kayak gelem melaku ora, kamu Allah. Nek tak gelem melaku tak boleh rokok. Penipu terbesar DJ itu. Nerokoknya dia sebenarnya surga dia dan saja dia rokok. Tapi kan kayak yang ikut dia, banyak orang yang imannya lemah gitu. Jadi nggak kuat menghadapi DJ itu. Ya DJL. Nah, alhamdulillah. Kalau dulu saya dikasih ijazah itu buat ngatasi DJ, nggak bisa dilawan dengan diri sendiri, tidak bisa DJ. Harus banyak baca syahadat. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi imannya kokoh itu maksudnya. Sama memanggil guru-guru dihadirkan. Kalau orang bertorekoh itu punya guru, pernah guru misalnya Abah, ini kan torekoh musuh Qadriyah Nasabandiyah, terakhir ini kan pusatnya Qadriyah Nasabandiyah.
panggil guru-guru di situ di mata rantai itu. Siapa kode ini mata dia, siapa ini, siapa dapat ini mata dia. Nanti mereka ini yang datang untuk menolong kita, secara rohani yang datang. Jadi kita nggak melawan mereka, tapi guru-guru itu secara rohaninya yang datang bersama pasukan-pasukan yang tidak kelihatan lah itu. Arwah-arwah, para wali, wali itu kan hidup dan mati itu gak ada bedanya. Tetap punya rezeki, gitu. Tetap punya karomah yang bisa menolong kita, gitu. Jadi wasilah kita, bisa selamat. Dan kita kalau mengandalkan diri sendiri ketemu di sini, ya kalah. Gugup sih, langsung orang musuh, masuk ke mawon. Lalu jenengan wah repot, coba ketemu ya, pakai selawatan yang saya ada. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sabba lan semangsane nyacat sapa Kanjeng Muhammad alihatahum ing pangeran-pangerane al-Arab wa dhallalalan nganggep sesat sapa Kanjeng Muhammad abahum ing bapak-bapake al-Arab atau mbah-mbahe al-Arab. Masyau mongko padha budal sapa al-Arab ila ammihi maring pamane Kanjeng Muhammad. Siapa? Abu Thalib ya. Awalan dalam pertama kali, wasanian lan kedua kali. Maksudnya apa? Mendatangi paman Nabi untuk ini agar paman Nabi bersikap biar menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Wasanian lan kedua kali juga gagal, wasalisan lan ketiga kali gagal juga. Wakana lan ono sopo Ami Abu Thalib fi kulli marotin ing dalam setiap kali, setiap ambalan iku yarudu menolak sopo Ami. Bahkan Nabi itu diminta untuk diserahkan untuk dibunuh. Menolak sopo Amihi hum ing wong Arab rod dan jamilan lawan penolakan sing halus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala barang hale temen wis njaluk min husani Kanjeng Muhammad sapa ammuhu pamane Kanjeng Muhammad pada maji ini sause tumekane wong Arab al-akhir dan akhir yang ketiga maksudnya setelah datangnya utusan dari Arab yang ketiga kali ke paman Nabi Muhammad ayam tania ingin to bisa mencegah diri sopo Nabi Muhammad anhum saking wong Arab. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kali mereka datang orang-orang Quraisy, orang Jahiliyah Arab itu Rasulullah terus dipanggil sama pamannya. Gue mbok yo rodok ngerem dakwahe. Ojo dakwah sing nyesat-nyesatkan berhala mereka. Ojo dakwah sing nyesat-nyesatkan bapak-bapak, kakek-kakek mereka. Dicegah pun. Kanjeng Nabi yo nggak mau menolak apa-apa. Mau menolak sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastamarra lan terus menerus sapa Kanjeng Muhammad fi nasrid dini ing dalem nyebarke agama wa amuhu lan utawi pamane Kanjeng Muhammad sudah Thalib iku mudafiun belani tetap membela anhu saking Kanjeng Muhammad. Pokoknya mau mandek, mau diatur-atur, gak mau aja Nabi itu dicegah dakwahnya, mau terus-menerus maju terus pantang mundur.
dan pamannya tetap membela. Ono sing protes. Nah, ono sing menyakiti kanjeng Nabi, pamannya membela. Falamma ra'at mongko semangsane wis ningali sapa Quraisyun suku Quraisy minhu sae kanjeng Muhammad. Dalika ing mengonolah istimaro tadi terus menerusi dakwah yang Muhammad tadi. Akhodat mongko tumandang sapa Quraisy iku tu'li menyakiti sama Quraisy Rasulullah yang kanjeng Nabi Muhammad watas khorulan menghina sama Quraisy bihi kelawan kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan nama ono sama kanjeng Nabi Muhammad iku yuqabilu membandingi sama kanjeng Nabi Muhammad Quraisy bil hilmi kelawan sifat hilm, kelawan sifat aris, sifat yang lembut. Artinya hinaan orang-orang Quraisy. Kemudian juga orang Quraisy itu juga menyakiti kanjeng Nabi, Nabi pernah dipukul kepalanya sama Abu Jahal. Terus Abu Jahal kemudian dipukul sama Sayyidina Hamzah di depan Ka'bah. Itu Nabi tidak membalas dengan kekerasan, dibalas dengan kehidupan. Wasobilan sabar, walafilan memaafkan. Tapi summa da'adan nuli merembet opo al-ada oleh menyakiti Quraisy ya. Ila ashabihi maring sahabat-sahabat yang dari Muhammad. Fa'akhodat mongko tumandang sopo kullu qabilatin setiap qabilah. Artinya apa setiap qabilah? Bukan semua qabilah, beberapa klan saja, beberapa pecahan qabilah. Iku tu'adzibu nyiksa sopo kullu qabilatin tadi man ing wong-wong aslama kang mlebu Islam sapa man minha saking kullu qabilah bi asyadil adabi kelawan banget siksane. Orang-orang sahabat-sahabat kanjeng Nabi kena imbasnya, jadinya Bilal dibelenggu waktu sampai nek awan dipanas dijemur, kalau malam dicuti ya. Disiksa dengan lupa sahabat-sahabat yang masuk Islam. Dan Sayyidina Umar ikut nyiksa karena belum masuk Islam, ikut sebagai penyiksa ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amara mongko nuli perintah hum ing sahabat sapa Rasul kanjeng Muhammad bil hijrati kelawan hijrah ilal Habasyi maring Ethiopia. Fahajaro mongko nuli hijrah asrotun wong 10 min ashabihi saking sahabat-sahabate kanjeng Nabi Muhammad wa khamsu niswatin lan 5 wanita, 5 wong wedok, 5 wong wadon. Wa khamsu niswatin lan 5 wanita wa raja'ulan balik sapa wong 15 mau 10 laki-laki dan 5 perempuan tadi pulang. Pada salah satu ashhurin yang dalam sausé 3 bulan. Wahia utawi hijrati ilal Habasyah tadi iku awalu hijratin permulaan hijrah fil Islami ing dalam agama Islam. Hijrah pertama ini cuma 3 bulan terus pulang. Karena apa ya? Karena medannya berat, hidup di luar sana. Jarak antara Mekah ke Ethiopia itu jauh sekali. Ya, mungkin persiapannya kurang matang bisa jadi. Jadi akhirnya pulang lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad aslama. Hal temen wis mlebu Islam fi dzalikal waqti ing dalem mengkono waktu. Sapa Hamzah itu Sayyidina Hamzah. Hamzah itu pamannya Nabi, umurnya sama Nabi undi lagi. Jagoan berburu, pintar gelut, pintar perang, sampai berjuluk Asadul Islam. Simone Islam. Sapa Hamzah itu Sayyidina Hamzah amun Nabi hiyo pamannya Kanjeng Muhammad. Wa Umar bin Khattab lan Umar bin Khattab juga masuk Islam. Jadi tambah ramai. Ketika dua jagoan itu masuk Islam, akhirnya dakwah Islam itu punya energi. Orang menjadi lebih segan karena dua orang ini disegani, terutama dengan Umar bin Khattab karena jago berkelahi, jago gulat, mungkin cedak pasar, mungkin maka kono sing biasa digelutan, biasa menang mungkin sing Umar. Umar julukannya siapa? Al-Faruq, yang memisahkan antara hak dan batil. Beliau itu bisa memisahkan antara hak dan batil. Dan sebelumnya juga Rasulullah itu berdoa dulu, wah ini Islam ini terus yo kalah terus gini, orang wong sing kuat sing mlebu Islam, sing iso ben Islam ini disegani, diudeni, ora diremehke, ora dikasari, ora kalah-kalahan. Dia berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umar ini. Ya Allah, mungkin dengan kuatkan Islam dengan salah satu dari dua orang Umar. Umar itu Umar bin Khattab, satu lagi siapa? Umar itu Abu Jahal. Abu Jahal itu Umar bin Hisham bin Mughirah kalau tidak salah. Itu Abu Jahal itu ya Umar juga, karena dua Umar ini itu tokoh gitu. Jadi kalau salah satu masuk Islam jadi kuat. Itu yang dapat hidayah, yang ini tidak Umar bin Khattab. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisana bisaliyah. Lan dalam tahun ke-7 minan nubuwati saking kenabian hasorot wis ngepung hu ing Nabi Muhammad sapa Quraisyun suku Quraisy wa ahla baitihi lan keluargane Nabi Muhammad wa tafamulan podo sepakat sapa Quraisy alamu kota atihim alamu ta'atihim yang atasnya mengembargo dari Muhammad dan keluarganya. Mengembargo ta'atihim itu mengunci, mengembargo itu tidak boleh berhubungan dengan orang di luar yang diembargo itu. Jadi Rasulullah sama keluarga dan orang-orang yang masuk Islam sahabat-sahabat itu dikucilkan. Terus orang lain itu berhubungan dengan mereka, jual beli orang itu nggak boleh sampai kelaparan. Karena orang sing berhubungan dengan mereka, jual beli atau apa nanti akan dihukum sama orang-orang Quraisy itu. Itu berlangsung lama, sampai 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musalimu utawa podo nyerahake sapa ahli baiti Muhammad dan Nabi Muhammad lil qadli kanggo dipateni dibunuh. Mereka bersepakat mau embargo, nek kowe pengen bebas saka embargo Muhammad boleh nek tak patenane. Serahkan Muhammad. Jadi tuanya ditolak. Wakot kataku hal teman wis podo nulis kesepakatan sopo tokoh-tokoh Quraisy ya bidalika ing dalam mengonolah mengor to'atihim tadi
sohifatan ing sebuah lembaran. Kesepakatannya untuk mengirimkan itu dan minta supaya menyerahkan Rasulullah itu ditulis di sebuah lembaran. Awakku kang wis padha gantungake sapa Quraisy ha ing sohifah fil Ka'bah ing dalam Ka'bah. Terus ditempelkan di Ka'bah, entah itu di depan Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Ada yang riwayat yang bilang di dalam atau di pintu Ka'bah, tapi yang jelas di Ka'bah. Tempelkan di situ kesepakatannya bahwa tidak boleh berhubungan dengan Muhammad dan keluarga ini semua orang biar tahu, biar pada membaca. Dan selama kesepakatan itu ada, embargo itu terus berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da dukhulin Nabi lan sause masuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hisara ing kepungan mau. Setelah memasuki masa embargo itu, amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabahu ing sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad bil hijrati kelawan hijrah ilal Habasyah maring Ethiopia. Ini diperintah lagi sahabatnya untuk mengungsi ke Ethiopia, hijrah kedua. Wis tingene daripada oso angel mangan godhong-godhongan, mangan opo sembarang angel, disiksa ketemu orang-orang Quraisy, hijrah aja. Sahabat ini perintah hijrah. Pada mongko padha hijrah. Sopo salah satun wasalasuna 33 apane rojulan wong lanake wa ihya asyrata lan 11 apane imro'atan wong wadone wa bisanatil asyirati lan ing dalam tahun ke-10 minan nubuwati saking kenabian koma wis ngadeg sapa rijalun beberapa tokoh ning Quraisy saking golongan Quraisy bina bis sohifah lawan mencabut lembaran-lembaran. Panukidot mongko dicabut apa sohifah tadi yang tertempel di Ka'bah sama tokoh-tokoh Quraisy sendiri. Itu akhirnya dicabut karena banyak yang tidak setuju, kan keluarga semua itu. Tapi dalam riwayat lain sebenarnya nggak dicabut pun itu lembaran itu udah dimakan rakyat. Jadi ketika para tokoh itu ke Ka'bah, lembaran-lembaran yang pasal-pasal embargo tadi sudah dimakan rakyat, tinggal separuh. Artinya juga tidak berlaku lagi perjanjiannya kalau kesepakatan itu rusak gitu kan. Ditandatangani oleh tokoh-tokoh Quraisy rusak, ditambah tokoh-tokoh yang sadar bahwa itu salah mencabut itu. Wa kharaja lan mios ya metu sapa Nabi Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man lan wong ma'ahu sertane Kanjeng Muhammad minal hisori saking kepungan atau saking embargo mau, saking kepungan mau ba'da anggodo sause podo ngelakoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad salah sasanawatin ini dalam 3 tahun. Jadi embargo itu 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya tuku beras sembunyi-sembunyi, tuku gandum lah karena ada beras, tuku gandum, tuku kurma sembunyi-sembunyi. Malam hari nggak ada orang, nanti transaksi beli bahan makanan, konangan ya. Wah itu bisa disiksa sama orang Quraisy dan orang-orang itu nggak berani untuk transaksi sama Nabi dan keluarga dan para sahabatnya itu. Dialahi terus. Dan selama 3 tahun begitu saya makan godong-godongan, makan dedaunan. Makanya disuruh hijrah sahabat-sahabat yang bisa hijrah itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Fisik bi yang dalam pinggir gunung. Ini kejadiannya 3 tahun di Imbargo di pinggiran gunung. Laya silu hale ora tumoko ilaihi maring Nabi Muhammad dan para sahabat dan warganya ya. Apa al aqlu dahar ila kufiatan kecuali kelawan umpetan. Jadi selama 3 tahun itu makanan itu nggak bisa berdatangan kalau nggak didapatkan secara sembunyi-sembunyi. Begitu. Jadi embargo itu diasingkan di sebuah tempat di gunung terus dikunci. Orang nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, nggak boleh berhubungan dengan mereka. Ini kan mateni awal-awal kan membunuh pelan-pelan berarti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.